Selamat datang kembali di Era Entertainment, selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-300. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-300 hari ini kita akan mereview kurang lebih ada 6 saham, di mana ada saham PPRE, saham ACST, saham MARK, KF, INAF, dan saham DGNS. Kita langsung saja, saham pertama yang akan kita review kali ini adalah saham PPRE, di mana saham PPRE ditutup minus 1,17% di harga 170, di mana kalau kita perhatikan bahwa saham PPRE ini juga pernah kita kita ulas juga di part sebelumnya, dan yaitu di harga 150-an, dan sekarang dia sudah 170 sehingga ya ini dekat dengan area PBH, di mana kemarin berhasil breakout melewati PBH. Itu bagus sekali, namun sayang sekali sekarang dia sudah mulai menurun dan sedang mau menguji area pentingnya di 163. Semoga dia bisa bertahan di 163. Kalau itu bisa bertahan, ya ada indikasi dia masih bisa terus melanjutkan kenaikan. Jadi cuman koreksi sebentar atau koreksi normalnya aja, koreksi wajar. Tapi kalau ternyata jebol di bawah 163, maka ada peluang besar dia kembali ke 148. Nah, ini mengingat bahwa indeks kita itu bergerak cukup liar sekali. Pagi sempat naik, tapi setelah itu dibanting luar biasa. Dan penambahan kasus COVID juga cukup tinggi sekali, 54.000 kasus aktif ya. Dan itu rekor lagi, all time high. Dan ya kita berdoa semoga pandemi ini bisa segera berlalu, dan segala aspek yang akan kita berharap itu bisa benar-benar keluar gitu ya. Kita punya harapan bahwa kita bisa jalan lagi, kita bisa jualan lagi, kita bisa kerja lagi, kita bisa cari uang lagi, kita bisa hidup normal lagi. Itu menjadi harapan kita bersama. Semoga ya kita saling bahu-membahu, kita selesaikan ujian terberat di negeri kita ini ya. Jadi kalau yang masih bisa makan karena memang dia itu kerjanya di pemerintahan atau di swasta, bisa WFH, ya kalau bisa kita bantu mereka juga yang mungkin kurang bisa mendapatkan fasilitas yang sama seperti kebanyakan dari kita gitu. Atau bisa juga kita kurangi, kita beli online, kita bantu pengusaha-pengusaha juga. Itu merupakan satu saling solidaritas yang tinggi juga. Kita jaga, pakai masker, kalau tidak ada kepentingan kita tetap di rumah ya, kita tidak perlu kita jalan-jalan lagi. Kemudian juga kalau waktunya vaksin sudah bisa daftar ya, segera divaksin gitu. Jadi kita lupakan dulu apapun itu, konspirasi apapun itu, tapi kenyataan sekarang yang sedang terjadi adalah memang bangsa kita banyak sekali yang berguguran ya, kasihan sekali, mereka adalah pahlawan-pahlawan kita. Semoga pandemi ini bisa lewati, dan teman-teman yang di saham ya tentu juga pasti akan mendapatkan manfaat, karena ketika market kondusif ya teman-teman bisa trading dengan enak lagi gitu, tanpa takut tiba-tiba dibanting, tiba-tiba diangkat, dibanting lagi. Jadi ini harapan kita bersama. Semoga teman-teman sekalian selalu sehat selalu ya, tetap jaga kesehatan, semoga selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita balik lagi ke PPRE. Kalau misalkan teman-teman masih mau mencoba mengambil ya, maka jelas perhatikan support penting di 163. Kalau ternyata support penting itu tidak mampu ditahan, ya jelas mending kita wait and see terlebih dahulu. Kita tunggu lagi di area support 148. Dan ini menurut saya pribadi ya, ada indikasi bahwa dia bisa amblas di bawah 163 dulu nih, karena penurunannya sudah 2 kali penurunan lebih rendah dari penutupan sebelumnya. Tinggal dia menyelesaikan di sini. Ya, ini kalau jebol lagi di garis ini ya kurang lebih di 163 lah itu ya. Itu ya sudah, dia bisa turun lebih dalam lagi. Seperti ini ya. Sampai ke 148 lagi. Kalau uji 148 bisa bertahan ya rebound. Kalau enggak ya peluang besar dia membentuk new low selama 40 hari. Jadi tetap waspada skenario-nya, kurangi trading ya, money management mungkin biasanya kita all in ya dikurangi dulu karena ketidakpastian market. Ya mending kita ya batasilah 20% yang kita terjunkan untuk trading, sisanya kita hold dulu, kita prepare untuk sesuatu yang mungkin worst case-nya terjadi gitu. Selanjutnya kita ada saham ACST, di mana saham ini di tengah penurunan yang luar biasa, dia mengalami auto reject atas ya, baru pagi-pagi hari buka langsung arah 25% di harga 260. Ini saya ingat persis ya.
Kalau misalkan teman-teman perhatikan bahwa kita pernah dulu ya mereview ACST di part episode yang 286 ya, ini cukup jauh sekali. Sekarang episode 300, ada 14 episode yang terlewati. Di tanggal 28 Juni itu dia tepat sekali berada di area PBL ya, 202 ya. Ini kalau kita hitung dari penurunan terdalamnya 1 2 3 4 5 6. Ini saya bilang di sini bahwa ketika jebol di bawah 202, maka kita cut loss di 197 198. Ternyata kalau kita lihat chart hari ini dari penurunan terdalam 1 2 3 4 5 6, berarti kemarin kita review dia ada di sini. Maka setelah itu dia tidak pernah mengalami penurunan lagi. Dia mengalami kenaikan terus dan menembus area pentingnya ya. Di sini area yang saya katakan kemarin adalah di sini kalau mungkin 220, ternyata setelah di adjustment di sini PBH-nya adalah di 230 ya, bukan di 268. Sehingga teman-teman yang ambil di harga 200 ini ya, ini harusnya cuannya lebar sekali ya. 200 ke 260, 202 ke 260, lebar sekali. Itu lebar sekali cuannya. Jadi selamat yang ambil dari sini. Ya senang sekali, mungkin ada beberapa yang ambil, Pak Michael Tan mungkin. Dan targetnya kita sudah hampir capai ya. Jadi kalau misalkan besok dia bisa melewati lagi 268 target yang ini, ya sudah berarti bisa dijual dulu setengah atau mau jual semua ya udah. Rezeki kita sudah sampai di situ, atau kalau mau ya dikawal aja dengan trailing stop. Dikawal saja dengan trailing stop karena itu udah dekat sekali di 8 ya. Next target ya bisa tadi pakai yang sana adjustment di 268, atau di sini ada adjustment 272 terdekat, nah range-range itulah. Atau pakai pakai 40 hari harga tertinggi yang kemarin itu di kurang lebih harganya adalah 300. Boleh. Teman-teman bisa atur sendiri. Tapi kalau yang masih belum masuk ya, jelas ya kalau masih belum masuk, bayangkan ya. Kita dari sini itu besoknya langsung terbang, tapi turun lagi, tapi tidak kena SL nih. Otomatis kita kawal terus. Dan dia mulai rebound setinggi ini, dan kita baru mau masuk, ya bagi saya pribadi ya itu telat sih. Kalau saya pribadi jelas telat. Memang kita tidak bisa memprediksi ya saham itu besok mau naik apa turun, tapi ya sekali lagi bagi saya adalah kita harus mengambil keputusan gitu. Kalau memang sudah bagus dekat support ya buy aja. Toh kalau dia turun tinggal cut loss kan juga udah dekat. 197 198 SL-nya dekat. Terus kenapa kita takut gitu kan? Jadi di level ini ya, ini kita dapat persis kemarin bagus sekali karena closingnya di 202 tepat di PBL ya. Akhirnya kita dapat cuan banyak nih. Ini dari sini aja 25%, apalagi dari bawah sini. Ya itu yang saya bilang selamat buat teman-teman yang dapat. Yang belum ya jangan berkecil hati, kita masih ada emiten lain yang bisa kita cari gitu. Yang penting kita punya keberanian, jangan banyak tanya terus gitu. Sudah bagus, masih banyak tanya, itu artinya kamu nggak siap. Kalau kamu masih bingung, sudah dikasih terus masih bingung, artinya kamu nggak siap. Kamu nggak siap kehilangan uangmu. Takut, jadi ya udah ngapain. Dan orang seperti itu justru berani ketika sudah terbang seperti ini. Itu yang saya suka heran ya. Kenapa ya ketika sudah terbang seperti ini, orang yang takut beli di sini, akhirnya berani beli di sini. Itu yang harus dibalik otaknya, bahwa ketika kita mau membeli sebuah emiten, saham, belilah yang resikonya kecil, jual di resiko yang masih besar. Bukan di resiko yang masih besar. Kita beli dengan resiko terbatas, kita jual dengan potensi reward yang luar biasa. Bukan sebaliknya. Kita beli dengan risiko yang besar, dengan potensi reward yang sudah hampir habis. Itu yang salah sebenarnya. Nah, kalau teman-teman yang sudah punya barang yang dari harga 200-an, ya silakan. Kawal terus dengan trailing stop, next target 268, 272 sampai dengan 300. Di-adjust saja. Tapi bagi saya sih kalau di level seperti ini memang sudah taking profit, memang sudah waktunya. Harusnya sudah taking profit. Ini sudah luar biasa bagus, sudah luar biasa banyak nilainya ketika semua emiten berguguran. Ini luar biasa. Satu bonus buat teman-teman. Jadi jangan terlalu greedy, jangan berharap menaruh harapan lebih tinggi. Ya boleh sih, tapi ya yang wajar-wajar saja. Kecuali market lagi bullish-bullishnya ya. Ini market sedang berdarah-darah, jadi ya cuan segitu sudah lumayan besar buat teman-teman. Kalau kita perhatikan secara weekly, ya jelas ini baru mengalami kenaikan. Targetnya lebar sekali, bahkan sampai ke 428. Tapi itu tadi balik lagi. Kalau saya pribadi ya rekomendasi ya kalau memang mau kawal ya dijual dulu lah 50%, amankan dulu lah cuannya. Jangan sampai cuman lihat di atas kertas cuannya gitu. Atau ya kawal trailing stop, all in jualnya itu. Kawal misalkan teman-teman ambil 202, ya udah mungkin sekarang di harga 260 ya cut loss 250 lah.
all in. Kalau memang dia turun di 250, ya udah lepas. Ternyata kalau misalnya besok dia naik ke 270, ya naikin lagi SL-nya, jangan di 250, SL-nya dinaikin ke 260. Dia naik ke 280, SL-nya dinaikkan lagi ke 270. Jadi dikawal terus gitu. Sampai pada akhirnya mentok, ya udah lepas di sana. Selanjutnya kita ada emiten Mark ya. Emiten ini ditutup minus 1,71% di harga 865, di mana area support terkuatnya di 860, artinya cuma satu tick saja dia akan menuju ke area support terkuat. Kalau kita perhatikan hari ini PIVA naik cukup banyak, arah ya PIVA-nya, kemudian juga KF Enough juga naiknya banyak, nanti juga kita akan review. Dan semoga kita berharap bahwa dengan pairing analysisnya Mark juga bisa ikut naik ya. Semoga ini kita masih terus meriset untuk meyakinkan atau membuat hipotesa-hipotesa bahwa ketika ini naik berarti ini akan naik, dan kira-kira berapa kali pengujian ya. Kalau yang benar ya berarti hipotesa kita berhasil gitu. Kalau kita lihat murni teknikal, jelas di sini Mark ya harganya 865, sekarang di 860 ya resikonya rendah gitu. Jadi kalau silakan teman-teman yang ingin mau membeli, selama dia masih kuat dan bertahan di atas atau sama dengan 860, silakan. Pertimbangan buy 860 sampai dengan 870, batasi cut loss kurang lebih di 845 850. Target kenaikan kita adalah ke 970 sampai dengan ke 1020. Selanjutnya kita ada saham Kimia Farma, di mana saham KF ini ditutup naik 6,06% di harga 3.500, dan kenaikan ini berhasil breakout dari level PBH-nya ya. Berhasil melewati PBH di 3450, dan ini sudah 3 kali uji. Semoga nih kita berharap nih kalau benar dia bisa lewati ini dan bisa tahan, ini naiknya luar biasa, besok bisa gila nih kalau memang dia bisa kuat di 3450. Ini potensi naiknya besar sekali karena ini sudah 3 kali uji, dan ini percobaan yang ketiga. Semoga percobaan ketiga ini bisa berhasil. Ini contohnya kayak gini nih. Diuji turun, sekali ditembus ya udah naik terus dah. Itu diharapkannya seperti itu, tapi sekali lagi tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Kalau di grup TGC tadi saya share itu formasinya bagus di harga 3470 ya. Itu sudah di-share ya. Kemudian closing di 3.500. Semoga dia bisa naik di atas itu, lebih dari itu ya. Target kita selanjutnya untuk KF adalah menuju ke 3.670. Kalau teman-teman yang sudah punya barang silahkan kawal sampai sana, jebol di bawah 3450, cut loss dulu. Tapi kalau yang belum punya sahamnya, ya mumpung manfaatkan dia masih dekat dengan area PBH di 3450, ya silakan pertimbangkan buy ya. Areanya 3450 sampai dengan 3470. Target kenaikan adalah menuju ke 3.670. Prepare batasan cut loss kurang lebih di 3420, 3430. Setelah Kimia Farma kita punya Indofarma juga, di mana Indofarma naik 3,55% di harga 3.200. Kalau kita perhatikan bahwa Indofarma ini dia punya area PBH itu juga belum ditembus ya. PBH-nya di 3490, harga saat ini 3.200. Artinya dia butuh effort lagi untuk bisa melewati level pentingnya itu di 3490. Tetapi di level penting itu memang jaraknya jauh, lumayan tuh kalau kita beli 3.200 jual di 3490, cuannya udah lumayan. Tetapi ya, ini balik lagi pada teman-teman ya. Kalau saya pribadi memang menunggu memastikan dia breakout PBH atau PBL. Jadi antara dua itu tuh kunci saya. Tapi kalau teman-teman mau ambil, katakan, saya mau ambil 3.200 Kak. Boleh nggak? Boleh. Silakan. Kalau misalkan ambil 3.200 kebetulan untuk pas di white line-nya, maka prepare cut loss kurang lebih 3150 sampai dengan 3170. Itu silakan cut loss di area sana. Target kenaikan terdekat ke 3.300. Target jauhnya adalah menuju ke 3.490. Tapi ketika dia ternyata besok turun di bawah 3.200, dia sempat naik di atas itu, ya teman-teman bisa apalagi pertimbangkan lagi penurunannya itu sejauh mana. Kalau dia bisa turun dalam sekali bahkan jebol 3.040, ya mending tunggu sekalian di 2420. Tapi kalau turunnya tipis mungkin 3190, 3180, ya mending kita hold dulu. Naik lagi atas 3.200 baru pertimbangkan untuk entry. Dan saham terakhir yang akan kita review kali ini adalah saham DGNS, di mana saham DGNS ditutup minus 2,96% di harga 1.150. Kalau misalkan teman-teman perhatikan bahwa DGNS ini downtrend ya, dia patah trennya dari yang uptrend begitu luar biasa, akhirnya patah tren, closing di bawah area PBL. Walaupun itu jaraknya cuma 50 poin, tapi posisi dia sedang berada di bawah PBL, ya sehingga jelas kita jangan masuk dulu ya. Kita akan masuk DGNS kalau misalkan dia bisa breakout lagi di area 1.200, baru kita pertimbangkan entry di sana, buy di 1.200 sampai dengan 1.220.
Kemudian target kenaikan kita ke 12.85 sampai dengan 14.85 dan batasi cut loss ya, prepare untuk batasi cut loss kurang lebih teman-teman bisa pasang beberapa tick di bawah PBL ya, bisa pasang di 1170 atau bisa pasang di 1160. Teman-teman bisa atur sendiri. Tapi kalau misalkan selama dia tidak mampu melewati area 1200 ya jelas mending kita void NC terlebih dahulu untuk saham ini. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-300. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.